Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Widianti. Saya merupakan salah satu siswi dari SMK Yapengkos Blinyu kelas 12 BDP 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas dari produk Facial Wash White Lab. Sebelum lanjut, yuk kita cari tahu terlebih dahulu apa sih itu BMC? Jadi, BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep dari suatu bisnis agar mudah dimengerti dan dipahami. Selanjutnya, yuk kita cari tahu mengenai sejarah dari Facial Wash White Lab. White Lab adalah brand lokal perawatan kulit yang tergabung dalam perusahaan Deka Group. White Lab didirikan pada bulan Maret tahun 2020 di bawah naungan Jessica Lid. Produk ini muncul dikarenakan Jessica Lid ingin membantu para perempuan Indonesia untuk mengatasi permasalahan dan mencerahkan kulit wajah dengan harga yang terjangkau. Di sini terdapat 9 pilar PMC dari produk Facial Wash White Lab. Yang pertama ada Customer Segment, yang kedua ada Value Proposition, yang ketiga ada Channels, yang keempat ada Customer Relationship, yang kelima ada Revenue Stream, yang keenam ada Key Activities, yang ketujuh ada Key Resources, yang kedelapan ada Key Partner, dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah Cost Structure. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama ada customer segment. Disinilah kita menargetkan konsumen kita sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka terhadap produk kita. Di sini terdapat pria atau wanita untuk usia 12-40 tahun, untuk mahasiswa atau pelajar, lalu ada selebgram, karyawan atau karyawati frontliner. Maksudnya di sini adalah karyawan atau karyawati yang sering berinteraksi dengan orang banyak. Terus untuk wilayah perkotaan dan orang-orang yang suka eksis di internet dan tentunya mereka sering berinteraksi menggunakan internet. Terus orang-orang yang menyukai bersosialisasi, suka kosmetik, orang-orang yang menyukai produk lokal, olahraga, touring, hiking, dan bikers. Yang kedua ada value proposition. Disinilah kita harus menonjolkan manfaat dan keunggulan produk yang nantinya akan kita sampaikan ke customer segment. Di sini terdapat merek atau brand, tersedia travel size, harga terjangkau, dan tersedia service atau layanan seperti return produk, gratis ongkir, diskon, giveaway, dan COD. Untuk mendapatkan service atau layanan ini, tentunya kalian harus memenuhi beberapa syarat atau ketentuan tertentu ya, seperti mengikuti challenge, memenuhi minimal pembelanjaan, dan untuk mendapatkan return produk akan dilakukan jika produk tidak sesuai dan pastinya harus disertai dengan video unboxing ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada pengiriman cepat, produk ori dan BPOM, aman bagi ibu hamil dan menyusui, tidak mengandung merkuri dan paraben, mengandung niacinamide untuk menghilangkan noda hitam dan mencerahkan kulit kusam. Cocok untuk semua jenis kulit, tidak membuat kulit kering, dan sudah dipakai oleh banyak artis-artis ternama di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri contohnya seperti Bunga Citra Lestari, Haiko, dan Rangga Azob. Di luar negeri salah satu contohnya adalah sudah dipakai oleh Sehun EXO. Yang ketiga ada channels. Channels adalah media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan value proposition ke customer segment. Di sini channels terbagi menjadi dua, yaitu ada online dan offline. Untuk channels online seperti marketplace, media sosial, iklan video marketing. Dan untuk yang offline seperti neon box dan toko kosmetik. Toko kosmetik masuk di sini adalah toko fisik yang kita miliki. Yang keempat ada customer relationship. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara kita untuk membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan para konsumen. Di sini terdapat customer service, pramuniaga, live streaming di media sosial, chatting, reseller, dan challenge giveaway di media sosial. Yang kelima adalah revenue stream. Maksudnya di sini adalah dari mana sumber-sumber pendapatan perusahaan diperoleh.
Di sini terdapat selling profit atau hasil dari penjualan produk. Yang kedua ada pendapatan dari reseller. Yang ketiga ada recurring revenue, yaitu ada pendapatan dari penyewaan lahan atau tempat kepada usaha lain atau orang lain. Yang keempat ada loyalty. Loyalty ini didapatkan dari pendapatan melalui gift di live streaming. Dan loyalty dari supplier dikarenakan kita berhasil menjual produk mereka dalam jumlah yang banyak. Kita akan mendapatkan bonus atau potongan harga. Yang terakhir adalah kita memperoleh pendapatan melalui iklan di YouTube. Yang keenam adalah key activities. Disinilah kita menghabiskan waktu kita dari membuka toko sampai menutup toko. Di sini yang pertama kita lakukan adalah membuka toko, membersihkan area toko atau penjualan, seperti menyapu dan menata produk. Yang ketiga adalah stock opening. Lalu, kita akan mempersiapkan peralatan transaksi, membuat konten promosi, dan melayani pelanggan. Melayani pelanggan di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada online dan offline. Online kita melalui media sosial seperti chatting dan live streaming. Sedangkan bagian offline, kita akan melayani pelanggan secara tatap muka di toko fisik. Selanjutnya kita mempacking barang pesanan dari konsumen, lalu mencetak resi, dan menyerahkan barang pesanan ke kurir atau ekspedisi. Untuk menutup toko, kita harus melakukan pembersihan dan pengecekan keuangan, lalu baru kita melakukan penutupan toko. Yang ketujuh adalah key resources. Maksudnya adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti bangunan, peralatan transaksi, kendaraan, produk, inventaris perusahaan, maksudnya adalah aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada merek atau brand, database, kemitraan, skill, karyawan, influencer, dan modal. Yang kedelapan ada key partner. Maksudnya di sini adalah pihak-pihak di luar perusahaan yang membantu untuk mencapai tujuan bisnis, seperti memperluas jaringan bisnis. Di sini terdapat supplier, ekspedisi atau kurir, dan reseller. Yang terakhir adalah cost structure, yaitu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan pada saat menjalankan usaha, seperti biaya internet, biaya listrik, biaya servis atau layanan, gaji karyawan, loyalty untuk reseller, biaya pembelian produk, biaya pajak, dan biaya iklan. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasan mengenai BMC produk Facialus White Lab. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.